Oke guys, ini adalah motor Polytron Fox R elektrik. Ini baru nyampe tadi malam ya. Tadi malam benar. Kemarin sore lah, sore ke malam. Nah, ada beberapa yang harus diperhatiin ya pada saat deliver. Ini khususnya untuk Fox R ya. Mungkin motor listrik yang lain juga sama ya. Oke, yang pertama itu adalah cabut plastiknya ini harus pelan-pelan, karena ada beberapa kasus yang saya baca di grup-grup atau di forum itu catnya ngeletek, terutama yang bahan catnya ini ya warna grey yang doff lah. Jadi kalau di Polytron itu yang doff itu ada warna merah sama warna abu grey. Nah itu harus pelan-pelan teman-teman, kalau enggak dia ngelotok. Nah mungkin kita nanti akan praktekin kemudian di pengecekan seluruh fungsi ya, rem, lampu-lampu, tombol-tombol, dan mungkin alarm juga. Terus juga mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini mendapatkan BLDC-nya agak seret ya. Aduh, BLDC-nya agak seret ya. Nah ini tentang aja. Ini kemungkinan ini dari kampasnya. Kemarin juga saya tanyakan ke pihak Polytron, ini katanya kampasnya masih baru ya. Tuh ada bunyi seret ya, bunyi seretnya sih seret ini ya, besi sama kampas gitu. Cuman yang saya perhatiin lagi, kok kayak ada gel gitu kan. Nah mungkin kita bakal tes dulu ya. Sini kita nyalain. Oke. Nah ini saya bakal taruh ya, taruh kamera di sini. Nah ini perhatiin di disc brake sama di BLDC-nya ya. Kita akan perhatiin seperti gel gitu teman-teman. Ya. Nah gitu. Pak. Iya, oke, sorry tadi ada tetangga ya datang. Biasalah nanya-nanya. Nah ini kita lanjut lagi ya. Nah ini tuh ada kemungkinan gel, cuma udah nanya ke forum. Nah ini perhatiin ya, kayak nggak lurus gitu. Tuh, ini coba saya dekatin lagi ya. Ya agak sedikit goyang gitu, cuman dari ban juga mungkin bisa ya, dari bannya kan ini ban biasa ya, jadi dia nggak rata permukaannya gitu. Nah kalau kampas sih tenang aja, kalau kampas tuh ya nggak apa-apa lah, habis juga, atau juga ini nanti bakal diganti gitu, nggak masalah. Cuman ya kayak mungkin masukan lah buat dari pabrikan ya. Nah jadi takutnya tuh bagian bearingnya yang jelek ya, takutnya nggak center apa gimana gitu, karena kita tahu ya komponen-komponen yang di motor listrik itu biasanya ya apa adanya gitu. Karena dia mungkin kita langsung unboxingnya, plastiknya kita cabutin. Bismillahirrahmanirrahim, sekalian ini bikin video nih ya. Ini udah dicabut semua ya plastiknya. Nah ini sengaja nggak dilepas karena kalau di rumah lumayan sih banyak kucing takutnya. Ya ini lumayan nih, cover lah biar hujan. Oh ya ini kelengkapannya di sini ada ini tuh untuk penutup ini baut karpet sini ya. Nah ini dia, kalau nggak mau pakai karpet bisa pakai penutup ini. Coba ntar lah dipasang, kayaknya sih bagusnya ditutup ya, atau enggak. Nah ini ada toolkit. Di sini toolkitnya apa aja kita lihat. Kayaknya standar motor lah ya. Nah kunci pas sama obeng.
dia nggak ada kunci busi ya, beda sama motor bensin. Nah, ada beberapa hal nih di motor listrik yang kita ketahui ya, nggak cuma di Polytron sih, mungkin ya di beberapa merek lain juga pasti ada, yaitu di bagian karat ya, karat, terus juga korosi. Nah, mungkin di Indonesia ini kan tingkat kelembapannya beda mungkin ya sama di negara asalnya gitu. Jadi nggak tahu kenapa jadi gampang karat gitu, mungkin ya dari assembly-nya juga mungkin kurang ya, terutama kan part-part yang seperti komponen-komponen yang udah jadi itu biasanya ya udah mungkin karena lama di gudang, mungkin grease-nya udah hilang atau nguap, tambah lagi di negara kita lembabnya tinggi, jadi ya gampang banget lah namanya karat, dan itu biasanya sih akan mengganggu ya di kemudian hari. Jadi ada beberapa tindakan pencegahan. Tindakannya apa aja, yaitu mungkin kalau ya sederhananya kita harus lumasin ulang. Yang paling vital tuh di bagian pengereman ya, jadi dia si tonjokan apa namanya yang geraknya itu yang biasa ada grease. Nah itu biasanya di motor-motor listrik tuh minim dia grease-nya. Jadi banyak kasus teman-teman di sini jadi seret gitu, begitu kena lubang atau jalan kecil, jalan rusak dikit gitu, dia akan menyentuh di kampasnya gitu. Jadi dia udah direm, dia nggak balik lagi lah istilahnya gitu, makanya jadi keset. Dan itu biasanya mengakibatkan ya baterai boros, terus juga cepat aus ya. Terus kemudian juga di bagian kayak di standar nih ya, standar, terus juga footstep. Nah footstep ini aja nih udah belum dipakai aja udah seret nih tuh, bunyi apa ya, bunyi gesekannya itu lumayan lah. Mungkin dari situ juga selain dari yang bahan besi, dia juga karet-karet nih. Nah contohnya seperti apa yang fatal, yaitu di bagian switch. Nah switch rem ya bisa dilihat ya. Nah ini biasanya nih kalau nanti udah pemakaian lama dia akan getas nih ya. Kita nggak tahu ya apa kualitasnya, biasa aja, kurang, jadi dia akan neken terus nantinya. Motor listrik gitu, begitu kita pencet switch rem, dia ada regenerative braking kalau di Polytron. Nah kalau di molis lain biasanya itu cut off, jadi nggak bisa ngegas lagi tuh, jadi si BLDC nya di offin. Jadi yang diperhatiin yaitu komponen-komponen bergerak yang ada di motor ini ya, semua molis sih, semua motor sih kayaknya ya, yang bergerak tuh pasti komponen yang lumayan vital. Jadi contohnya kayak apa aja ya, di sini dia nih. Nah ini kan ada tonjokan nih dua ya, sama yang belakang. Ini harusnya ada grease-nya nih, cuma ini sih nggak kerasa apa-apa ya. Ini silikonnya juga dipencet kayak nggak licin apa-apa gitu. Nah terus juga di footstep, kemudian di bagian silikonnya di switch rem, terus di engsel ini biasanya suka bermasalah, macet dia. Terus di mungkin per sih opsional aja sih, biar misalnya kita turunin standar dia nggak bunyi per ya. Ada kelupaan satu lagi, ini dia di throttle ya, throttle. Nah ini di sini tuh throttle di sini molis tuh, coba nggak tahu ya kalau molis lain. Jadi dia nggak ada gasnya, dia throttle langsung di sini. Sebenarnya bisa sih dipisah pakai tali gas beneran gitu. Dan juga ini dia anak kunci ini biasanya bermasalah nih di Polytron, mungkin nggak tahu kalau di molis lain. Caranya gimana pencegahannya? Gampang aja, tinggal kita lumasin aja nih. Kita lumasin pakai chain loop, dia ini juga silikon spray, lubricant juga, sama grease ini biasanya heavy duty ya, kayak buat di apa, kaliper sama di per sih paling. Nah kalau yang buat di engsel yang besi-besi gini ya mungkin cukup ini aja, chain loop ya, sama di anak kunci itu chain loop pakainya, jadi dia mencegah buat karatan lah minimal gitu. Nah ini juga nih grease juga di sini ya. Oke, mungkin nanti kita aplikasikan
Oke, tinggal olesin aja ya, olesin pakai tangan menyeluruh biar dia nggak bunyi-bunyi. Nah beginilah, oke, sampai atas. Jadi nggak ada grease sama sekali nih, asli. Gimana nggak cepet hancur? Kita olesin aja ya. Nah ini nih yang permasalahannya nih, ada di sini. Ini aja jadi mojokan untuk pulang mobil dulu. Oh, kayak gitu ya tindakan pencegahannya. Kalau ada yang tanya kenapa sih kok bisa gitu, ini dia jawabannya. Iya, bisa dinilai sendiri ya. Tuh lihat tuh, pakai mika dong, bayangin tuh, udah kayak komputer aja ya. Pakai akrilik, harusnya jangan akrilik, kalau ini mah rawan patah. Nah ini belum lagi yang depan. Nah yang depan nih spakbornya tuh cuma segini, lihat kolongnya, benar-benar gede banget, jadi rawan lah, hati-hati aja. Saran sih ya beli tambahan spakbor ya. Terus juga kalau misalnya di parkir di cuaca terik kayak gini, nah ini dia speedonya, hati-hati aja. Ada beberapa gue liat di forum tuh dia sunburn dia, kayak motor aerox ya, pengguna aerox lah pasti tahu lah. Oke, nanti kita next video bakal kita pasang aksesoris ya yang wajib dibeli. Ini hukumnya wajib sebelum lo pakai ini motornya ya. Oke, udah sampai sini aja. Goodbye.